Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah taala. Risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Halaman ke-21. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Famimma jaa'a min ayatus sifati", di antara ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah adalah qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, "Wa yabqa wajhu rabbik", dan tetap ada wajah Rabbmu. Surat Ar-Rahman ayat 27. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Qusair menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki nomor 1, halaman 21, beliau mengatakan al-wajhu, wajah, fil lughati, secara bahasa artinya mustaqbilu kulli syai'in, adalah bagian yang digunakan untuk mustaqbil, untuk menghadap dari segala sesuatu. Jadi istilah al-wajh ini ada pada setiap sesuatu. Misalnya buku itu punya wajhul kitab. Ya, memiliki wajah kitab, wajah buku. Tangan punya wajhul yad. Ya, apalagi rumah punya wajhul bait. Ya, semua sesuatu punya wajah. Nah, setiap benda memiliki wajah. Nah, dari benda tersebut, yang disebut dengan wajah adalah bagian yang digunakan untuk menghadapnya. Li'annahu awwalu ma yuwajjihu minhu. Karena wajah adalah bagian yang digunakan pertama kali, atau bagian yang pertama kali menghadap benda yang lain. Wa huwa fi kulli syai'in, dan wajah ini terdapat dalam semua benda. Bihasabi ma yudhafu ilaihi, tergantung wajah ini diidhafahkan kepada benda apa, disandarkan kepada benda apa. Kalau wajah disandarkan kepada kitab, menjadi wajhul kitab. Jadi wajahnya kitab. Wajah disandarkan kepada jawal, handphone, berarti wajhul jawal, wajah dari handphone. Wajah disandarkan kepada yad, tangan, jadi wajhul yad, wajah dari tangan. Wajah disandarkan kepada manusia, jadi wajhul mar'i, wajah seseorang. Wajah disandarkan kepada Allah, jadi wajah Allah. Maka di sini Syekh Abdullah Al-Qusair ingin mengatakan bahwasanya sifat wajah ini ada dalam segala sesuatu. Dan ketika sifat wajah ini ada dalam segala sesuatu, maka tidak berarti ketika kita sebutkan kata-kata wajah, maka itu pasti langsung identik dengan wajah manusia. Tidak. Ketika kita sebutkan wajah Allah, maka tidak identik dengan wajah manusia, karena segala sesuatu punya wajah. Hewan punya wajah, ya, buku punya wajah, mobil punya wajah. Kemudian ketika wajah ini dimiliki oleh semua benda, maka sudah bisa dipastikan wajah itu berbeda-beda, tergantung disandarkan kepada apa. Ya, contoh saja, wajah dari hewan, ya. Misalnya kita contohkan kucing. Wajah kucing. Kucing punya wajah. Ya. Kucing punya sifat wajah. Dia punya wajah. Manusia juga punya wajah. Wajah manusia. Sama-sama punya suatu yang namanya wajah.
Maka apakah berarti wajah kucing dengan wajah manusia sama? Jawabannya tidak. Ya. Kemudian contoh lain, tadi saya katakan buku punya wajah, wajhul kitab. Itu covernya. Itu wajhul kitab, cover. Manusia punya wajah. Apakah wajah manusia sama dengan wajah kitab? Jawabannya tidak sama. Nah, maka istilah wajah, bagaimananya wajah itu tergantung dia disandarkan kepada apa. Ya, wajah manusia ya seperti keumuman wajah manusia. Wajah kucing ya seperti keumuman wajah kucing. Nggak sama wajah kucing dengan wajah manusia. Demikian juga wajah Allah. Maka wajah Allah adalah seperti yang Allah inginkan. Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah manusia. Maka tidak berarti dan tidak mesti juga tidak berkonsekuensi bahwasanya kita sebutkan Allah punya wajah berarti wajahnya sama dengan wajah manusia, tidak. Waqad jaa'a al-wajhu fil Qur'ani mudhafan ila Allah jalla wa ala fi jami'in nususi. Dan terdapat sifat wajah di dalam Al-Qur'an dalam keadaan disandarkan kepada Allah jalla wa ala fi jami'in nusus, dalam semua nas. Jadi ada wajah disandarkan kepada Allah, wajhullah, wajah Allah. Maka kalau demikian, wajah ini adalah wajah yang khusus milik Allah. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti wajah makhluk. Wa hakadha fi sunnati sahihati an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdapat dalam sunnah yang sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Ya, contoh penyebutan sifat wajah dalam Al-Qur'an, Allah taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap ada wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tadi surat Ar-Rahman ayat 27. Dan contoh penyebutan sifat wajah dalam As-Sunnah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Waqala, dan Rasul juga bersabda dalam doa, a'udzu billahil azimi biwajhihil karim. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia. Di sini disandarkan sifat wajah kepada Allah. Karena pada ayat wa yabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Ini idhafah. Wajhu disandarkan kepada Rabbi, kepada Rabbik. Berarti ini wajah Allah, bukan wajah yang lain. Dalam hadis, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Wajhika, ka-nya di sini Allah, wajahmu ya Allah. Disandarkan kepada Allah. A'udzu billahil azimi biwajhihi. Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung biwajhihi, dengan wajahnya. Nyanya di sini Allah. Wajah disandarkan kepada Allah. Falamma udhifal wajhu fil Qur'ani was sunnati, maka ketika sifat wajah disandarkan kepada Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fi ma'radil khabari, dalam konteks pengabaran anillahi ta'ala, tentang Allah Ta'ala, au du'aihi, atau konteks berdoa kepadanya, wa dhara'ati ilaihi, dan dalam konteks dhara'ah, dhara'ah itu memohon dengan penuh kekhusyuan. Konteks memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ila lafdzil jalalati au dhamirihi. Ketika wajah ini disandarkan kepada lafaz jalalah Allah, ya, kata-kata Allahu disebut dengan lafaz jalalah. Dalam bahasa Arab, ya, lafaz Allahu itu disebut dengan lafaz jalalah Allah. Wajah disandarkan kepada lafaz jalalah au dhamirihi, atau disandarkan kepada dhamir. Ya, tadi ila wajhika, ka-nya ini dhamir. A'udzu billahi al-azim biwajhihi. Ya, wajhihi, hi-nya ini dhamir hi. Dalla dzalika ala annahu wajhu man laysa kamitslihi syai'un. Maka itu semua menunjukkan wajah dalam
ayat dan hadis tersebut adalah wajah dari zat yang tidak ada yang semisal dengannya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qouli subhanahu, dalam firman Allah taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Perhatikan ayat ini. Kata beliau, adhafal wajha ila dzati. Di sini Allah idhafahkan wajah kepada zat Allah. Wajhu rabbika. Wajah Rabbi. Nah, di sini bicara tentang zat Allah, tentang Allah. Maka wajah disandarkan dengan zat Allah. Kemudian wa adhafan na'ta ilal wajhi, sedangkan na'at itu artinya sifat. Ya, sifat di sini maksudnya adalah perkataan dzul jalali wal ikram, itu na'at. Ya, perkataan dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini na'at, ini sifat. Nah, sifat ini diidhafahkan atau disandarkan kepada wajah. Ya, perhatikan ya. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajah di sini wajah siapa? Rabbika, wajah Allah. Sedangkan sifat dzul jalali wal ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, sifat ini adalah sifat dari Allah, sifat dari Rabbika, ataukah sifat dari wajhu? Jawabannya sifat dari wajhu. Kenapa demikian? Karena kalau ini sifat dari Rabbika, maka dia harusnya i'rabnya majrur. Ya. Wajhu Rabbika dzil jalali. Ya. Bukan dzu tapi dzil. Karena Rabbika itu i'rabnya majrur. Sedangkan di sini yang dipakai dzu bukan dzi. Maka sifat dzul jalali wal ikram ini sifat miliknya wajhu, miliknya wajah. Ya, adhafan na'ta ilal wajhi. Sifat tersebut diidhafahkan atau disandarkan kepada wajah. Jadi yang memiliki keagungan dan kemuliaan itu wajah Allah. Ya, dalam ayat ini maksudnya ya. Yang disandarkan sifatnya itu wajah Allah. Ini bukan berarti Allahnya sendiri, zat Allah tidak memiliki keagungan dan kemuliaan, bukan demikian. Namun kenapa kok Allah sandarkan sifat dzul jalali wal ikram kepada wajahnya, bukan kepada zat Allahnya? Nah, di sini beliau katakan, padalla ala annahu sifatun lil wajhi wa annal wajha sifatun lidzati. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat dzul jalali wal ikram adalah sifat dari wajahnya. Dan bahwasanya wajah adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Fa wajhullahi ta'ala min sifatihi. Maka ini menunjukkan, semua penjelasan di atas menunjukkan wajah Allah adalah sifat dari Allah. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok Allah sandarkan sifat dzul jalali wal ikram kepada wajah? Seolah-olah Allah ingin sampaikan, ini wajah beneran, ini wajahku. Buktinya bisa disifati. Buktinya bisa disifati dengan sifat agung dan mulia. Yang ini kalau kita mengikuti akidahnya ahlu bid'ah yang menafsirkan wajah dengan tafsiran yang lain, maka nggak berlaku. Misalnya di antara al-bid'ah ada yang menafsirkan wajah artinya thawab, artinya pahala. Ya. Maka pahala tidak bisa disifati dzul jalali wal ikram. Pahala nggak bisa disifati punya kemuliaan dan keagungan. Ya, pahala ya pahala. Ya. Nah, makanya ini di antara rahasia ayat ini, kenapa Allah Ta'ala mensifati wajahnya dengan dzul jalali wal ikram. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan, ini wajahku benar. Wajah secara hakiki. Fahuwa sifatun dzatiyatun lillahi ta'ala la'iqatun bi jalalihi wa 'azamatihi. Maka wajah adalah sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala yang layak atau yang sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ala hadza madha as-sahabatu wat-tabi'una wa a'immatul huda min ba'dihim. Oleh karena itu telah berlalu para sahabat Nabi, para tabi'in dan para imam-imam al-huda. A'immatul huda ini istilah lain dari para ulama ahlu sunnah. Ya. A'immah artinya imam-imam, huda artinya petunjuk. Imam-imam petunjuk maksudnya para ulama ahlu sunnah. Min ba'dihim yang datang setelah mereka, setelah sahabat dan setelah tabi'in, ala itsbatil wajhi sifatan lillahi ta'ala. Mereka semua menetapkan wajah sebagai sebuah sifat bagi Allah Ta'ala, la'iqatan bi jalalihi, yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, kasairi sifatihi dzatiyatil khabariyati, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain yang merupakan sifat dzatiyah dan sifat khabariyah. Jadi para sahabat, tabi'in dan para ulama al-sunnah semuanya menetapkan, tidak ada khilafiyah antara mereka, bahwasanya mereka menetapkan Allah memiliki wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan istilah dzatiyah khabariyah. Ya, kemarin kita sudah pernah sebutkan ada sifat salbiyah dan sifat tsubutiyah. Ada sifat tsubutiyah dan salbiyah. Pembagian sifat Allah menjadi tsubutiyah dan salbiyah ini dipandang dari ada tidaknya sifat tersebut. Ya. Sifat yang Allah tetapkan ada pada dirinya, maka itu sifat tsubutiyah. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka itu namanya sifat salbiyah. Kemudian para ulama juga mengklasifikasikan, membagi sifat Allah dari sisi kaitannya dengan zat Allah. Dari sisi kaitannya dengan zat Allah, sifat dibagi menjadi dua juga, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terkait dengan diri Allah, orang zat Allah. Contohnya tadi Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pasangan dari sifat dzatiyah adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya Allah taala istiwa di atas arsy. Allah taala merahmati. Allah taala memberikan ampunan. Allah taala memberikan nikmat, memberikan rezeki. Itu semua sifat-sifat fi'liyah. Jadi dilihat dari sisi kaitannya dengan zat Allah, sifat dibagi menjadi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kemudian dilihat dari sisi dalil yang menetapkan sifat tersebut, sifat juga dibagi menjadi dua, yaitu sifat khabariyah dan sifat sam'iyah. Ya, sifat khabariyah dan sifat sam'iyah. Sifat khabariyah adalah sifat yang dalil yang menunjukkan adanya sifat tersebut pada zat Allah, dalilnya berupa nas, berupa khabar, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebut sifat khabariyah. Sedangkan sifat sam'iyah adalah sifat-sifat yang selain disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga dibenarkan oleh akal. Seperti contohnya, tadi sifat khabariyah, contohnya bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala akan datang di hari kiamat, memutuskan hukum di antara manusia. Ya. Ini dalilnya dari nas, dari Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan sifat sam'iyah adalah sifat yang selain ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah juga ditetapkan oleh akal. Misalnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala
menguasai rezeki, ya. Allah Ta'ala yang mengelola alam semesta, ya, dan seterusnya. Karena akal pasti menetapkan adanya pencipta, ya, dialah Allah, ya. Dan tentunya yang menciptakan alam semesta dialah yang mengelola, ya. Yang dia juga yang menguasai rezeki, menguasai hujan. Nah, ini sifat yang selain terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah juga terdapat atau selain itu juga ditetapkan oleh akal. Khabariyah dan sam'iyah. Fanu'minu anna Allah Ta'ala wajhan haqiqiyan mawsufan bil jalali wal ikrami. Maka kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah yang hakiki. Wajah yang benar-benar wajah gitu ya. Bukan majazi, bukan kiasan, bukan konotasi, namun benar-benar Allah Ta'ala memiliki wajah yang disifati dengan sifat jalal, agung, wal ikram, dan mulia. Falaysa Allah Ta'ala mu'attalan minal wajhi. Maka Allah Ta'ala tidak kosong dari wajah. Ya, tidak boleh kita mengatakan Allah tidak punya wajah. Tidak boleh. Wala wajhuhu subhanahu yumathilu wujuha khalqihi. Dan tidak boleh kita mengatakan wajah Allah Subhanahu wa taala semisal dengan wajah makhluknya. Wala yufassiru al-wajha bi ghairi ma tadullu alaihi lughatul Qur'ani was sunnati. Dan tidak boleh menafsirkan wajah Allah dengan yang selain pendalilan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bal nu'minu bihi wa nuthbituhu kama jaa. Bahkan wajib kita mengimaninya dan kita tetapkan sebagaimana apa adanya. Wa na'lamu ma'nahu, dan kita katakan kita memahami maknanya. Wajah ya wajah, maknanya wajah. Ya. Wa nufawwidu al-ilma bi kaifiyatihi ila Allah Ta'ala. Namun kita tafwid, kita serahkan masalah kaifiyahnya, kita serahkan ilmu tentang kaifiyahnya, tentang detail-detail dari wajah Allah seperti apa, kita serahkan semua kepada Allah. Perhatikan, ini saya sering ulang-ulang, bahwasanya Ahlussunnah itu menetapkan makna, kemudian mentafwid kaifiyah. Jangan sampai keliru, ya. Kalau mentafwid kaifiyah itu namanya mufawwidah ahlul bid'ah. Enggak boleh. Afwan. Mentafwid makna itu mufawwidah, ya. Mentafwid makna itu mufawwidah. Ya. Kalau Ahlussunnah menetapkan makna, kita tetapkan makna, artinya kita akui, kita paham maknanya. Maknanya diketahui. Wajah ya maknanya wajah. Tidak kita katakan wajah maknanya saya enggak tahu. Enggak. Wajah maknanya wajah. Kita tetapkan maknanya. Namun bagaimana detail-detail wajahnya, kaifiyahnya, kita tafwid. Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan kepada Allah, demikian. Kalau ahlu tafwid atau mufawwidah, mereka mengatakan wajah Allah saya tidak tahu apa maknanya. Nah, ini tafwid. Mereka mengatakan kita serahkan makna wajah Allah kepada Allah. Nah, ini keliru. Fa inna Allah Ta'ala akhbarana anhu wa lam yuhitna ilman bi kaifiyatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang wajahnya. Namun kita tidak bisa mengilmui tentang kaifiyah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu fihi bi ghairi ilmin, maka enggak boleh kita berbicara tentang kaifiyah wajah Allah tanpa ilmu. Walakinnana nata'awwadhu biwajhihi subhanahu min asbabil fitani fil ajilati wal ajilati. Namun hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut wajahnya, seperti tadi kata Nabi, a'udzu billahil azimi biwajhihi al-karim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Yang di antara bentuk tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tawasul dengan menyebut sifat Allah. Meminta perlindungan kepada Allah kemudian nyebut sifat, biwajhihi, nyebut sifat. Maka di sini kata beliau, hendaknya kita bertawasul atau meminta perlindungan kepada Allah ya dengan menyebut wajahnya. Kita minta perlindungan dari sebab-sebab fitnah-fitnah fil ajilah yang dalam waktu dekat, wal ajilah atau dalam jangka waktu panjang. Wala nas'aluhu biwajhihi subhanahu illal jannata. Dan hendaknya kita tidak meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya kecuali kita minta surga. Ya. Ini diantara adab dalam berdoa. Kalau kita ingin berdoa dengan menyebut sifat Allah atau menyebut wajah Allah, maka hendaknya yang kita minta adalah perkara akhirat. Ya. Jadi bukan as'aluka biwajhika al-karim as-sayyarah misalnya. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan wajahmu yang mulia, saya minta mobil. Ini kurang beradab kepada Allah. Kalau menyebut wajah Allah, maka yang diminta adalah perkara akhirat. Wa ma huwa 'azimun min thawabil akhirah. Dan boleh juga meminta perkara-perkara yang agung yang lain yang berupa ganjaran di akhirat, perkara akhirat. Wa kullu ma fassara al-mubtadi'atu al-wajha bihi fahuwa batilun. Dan semua penafsiran ahlul bid'ah terhadap wajah Allah semuanya batil, semuanya adalah kebatilan. Min wujuhin, karena beberapa poin berikut ini. Ahaduha, yang pertama, annahu tafsirun lahu bi asya'i makhluqatin. Semua penafsiran ahlul bid'ah terhadap wajah Allah merupakan penafsiran wajah dengan perkara makhluk. Ya. Penafsiran wajah dengan perkara makhluk. Artinya wajah di situ dianggap makhluk. Ya. Sebagaimana tadi contohnya, wajah dimaknai dengan pahala. Ya, pahala itu makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafsir ahlul bid'ah terhadap wajah, kata beliau, semuanya menafsirkan wajah dengan makhluk. Atsani, yang kedua, wa huwa aidan la dalila alaihi. Semua penafsir al-bid'ah terhadap wajah tidak ada dalilnya. Ya, tadi contoh wajah Allah ya, dalam surat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata al-bid'ah, wajah di sini maksudnya pahala. Pahala dari Rabbmu itu tetap ada. Ya. Jadi ketika kiamat, pahala itu tidak hilang, pahala tetap ada, kata mereka demikian. Selain tadi ini pahala itu makhluk. Yang kedua, apa dalil bahwasanya wajah di sini pahala? Apa dalilnya? Kita katakan tidak ada dalilnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, wa annahu mukhalifun li dhahirin nususi wa ijma'is salafi. Semua penafsiran ahlul bid'ah itu bertentangan dengan zahir dari nas. Makna zahir. Makna zahir adalah makna asli dari nas. Contohnya wajah, maknanya ya wajah, makna zahirnya wajah. Wajah ya wajah, bukan yang lain. Makna zahirnya wajah. Bagaimana kita pahami? Itu tadi mustaqbil, al-mustaqbil. Ya, bagian yang menghadap kepada yang lain. Bertentangan dengan zahir nas dan juga bertentangan dengan ijma' salaf. Arabi, alasannya keempat, wali annahu la tasihhul isti'adzatu bima fassara mubtadi'atu al-wajha bihi. Semua penafsiran dari ahlul bid'ah tidak sah digunakan untuk isti'adah. Tidak sah digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Coba perhatikan hadis tadi. A'udzu billahil 'azimi biwajhihil karimi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu yang maha agung dengan wajahmu yang maha mulia. Coba kalau kita
tafsirkan wajah di sini artinya pahala. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan pahalamu yang maha mulia, yang mulia. Ini nggak nyambung. Minta perlindungan kok dengan pahala? Ya, ini nggak benar maknanya. Demikian juga dalam hadis sebelumnya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku minta kelezatan memandang wajahmu di akhirat. Kata Ahlul Bid'ah, wajah di sini artinya jihah, artinya arah. Jadi as'aluka ladzatan nadhari ila jihatika gitu. Ya Allah, aku minta kelezatan memandang ke arahmu. Memandang ke arahmu. Bukan ke wajahmu, namun ke arahmu. Nah, kalau kita terapkan makna wajah dengan makna arah di hadis yang lain tadi, a'udzubillahil azimi biwajhil karim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan arahmu yang mulia. Jadi kan nggak nyambung, masa arah mulia? Fa innahu la yusta'adzu bi makhluqin fima la yaqdiru alaihi illa Allah.